Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Gaisha Ibrahim, mewakili kelompok 4, ingin menjelaskan tentang klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Jenis-jenis klasifikasi iklim, yang pertama adalah klasifikasi iklim matahari. Iklim matahari adalah iklim yang pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. A. Iklim tropis. Iklim tropis berada di antara 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, matahari selalu vertikal sehingga suhu udara rata-rata tinggi 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua, tekanan udaranya lebih rendah dan berubah secara perlahan dan beraturan. Yang ketiga, kejadian hujan lebih banyak daripada banyak wilayah lainnya. B. Iklim subtropis. Iklim subtropis berada di antara 23 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang selatan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, daerah peralihan antara iklim tropis dan iklim sedang. Yang kedua, terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Yang C. Iklim sedang. Iklim sedang berada di antara 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang selatan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tekanan udara sering berubah-ubah. Yang kedua, arah angin yang bertiup berubah-ubah tidak menentu, kadang menimbulkan badai yang tiba-tiba. Yang D. Iklim dingin. Iklim dingin terletak di antara 60,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara dan 60,5 derajat sampai 90 derajat lintang selatan. Ciri-cirinya adalah terdapat iklim tundra, yang kedua terdapat iklim es. 2. Iklim fisis. Iklim yang pembagiannya berdasarkan kondisi sebenarnya suatu daerah sebagai hasil pengaruh keadaan alam dan lingkungan sekitarnya. Jenis-jenis iklim fisis adalah sebagai berikut. Yang A. Iklim laut. Terletak di daerah yang dikelilingi lautan. Ciri-cirinya adalah penguapan tinggi, udara selalu lembab, langitnya tertutup oleh awan. B. Iklim darat. Iklim yang tidak dipengaruhi angin laut karena letaknya di tengah-tengah benua. Ciri-cirinya adalah kelembaban udara rendah, perbedaan antara siang dan malam hari sangat mencolok. C. Iklim gunung. Iklim yang terdapat di dataran tinggi, seperti di Tibet dan Deccan. Ciri-cirinya adalah terdapat di daerah beriklim sedang, hujan banyak terjadi di lereng yang menghadap angin, dan terkadang banyak turun salju. D. Iklim musim. Iklim yang terdapat di daerah yang dilalui oleh angin musim, sehingga musim berganti setiap tahun. Ciri-cirinya adalah setengah tahun bertiup angin laut basah yang menimbulkan hujan dan setengah tahun bertiup angin darat yang kering, sehingga menimbulkan musim kemarau. Iklim Köppen. Iklim Köppen ini adalah klasifikasi menggunakan sistem huruf-huruf pertama. Dalam sistem ini terdiri atas 5 huruf kapital yang menunjukkan karakter suhu atau curah hujan. Nah, di sini sudah ada tabel iklim Köppen. Yang keempat adalah iklim Smith-Ferguson. Klasifikasi iklim yang digunakan dalam bidang perkebunan dan pertanian. Di sini juga sudah ada tabel sebagaimana iklim Smith-Ferguson yang digunakan dalam bidang perkebunan dan pertanian. Selanjutnya yang kelima adalah iklim menurut Oldeman. Berdasarkan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering yang biasanya disebut agroklimat. Di sini sudah ada tabel zona agroklimat tipe utama, dan di sini adalah zona agroklimat subdivisi. Ketiga,
Klasifikasi iklim Junghun. Klasifikasi berdasarkan pada ketinggian tempat. Adapun klasifikasi iklim menurut iklim Junghun adalah sebagai berikut. A. Daerah panas dengan ketinggian 0 sampai 600 meter dpl cocok untuk tanaman perkebunan seperti kopi, karet, tembakau, coklat, dan kelapa. Yang B. Daerah sedang dengan ketinggian antara 600 sampai 1.500 meter dpl cocok untuk tanaman perkebunan seperti kopi, teh kina, dan pinang. C. Daerah dingin dengan ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter cocok untuk jenis tanaman cemara. D. Sangat dingin dengan ketinggian 2.500 sampai 3.500 meter dpl cocok untuk rumput-rumput kerdil dan hutan. E. Daerah salju dengan ketinggian 3.500 meter dpl adalah pegunungan, daerah yang tidak mampu ditumbuhi tanaman karena permukaannya diselimuti oleh salju. Karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Yang pertama adalah iklim di Indonesia. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomis tersebut, Indonesia berada di wilayah beriklim tropis. Hal itu mengakibatkan Indonesia mengalami siang hari selama 12 jam dan malam hari 12 jam. Selain itu, letak astronomis iklim di wilayah Indonesia dipengaruhi 3 iklim. Yang pertama adalah iklim musim, dipengaruhi angin musim yang berubah-ubah setiap 6 bulan sekali. Yang kedua adalah iklim laut, dipengaruhi wilayah laut yang luas sehingga terjadi banyak penguapan yang mengakibatkan terjadinya hujan. Yang C, iklim panas, dipengaruhi oleh letak Indonesia yang berada di daerah tropis. Wilayah Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis tersebut mengakibatkan Indonesia terpengaruh sirkulasi monsun. Jenis angin monsun yang bergerak melalui Indonesia mengakibatkan Indonesia memiliki musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan di Indonesia, Oktober-April, angin monsun yang bergerak dari benua Asia mengalami musim dingin ke arah benua Australia, mengalami musim panas melalui Samudra Hindia, dan sebagian besar wilayah Indonesia angin ini disebut monsun barat. Musim kemarau di Indonesia dari April sampai Oktober. Angin muson yang bergerak dari benua Australia mengalami musim dingin ke benua Asia yang mengalami musim panas. Yang kedua adalah hubungan tipe iklim dan bentang alam. Tumbuhan menutupi sebagian besar daratan di bumi. Komunitas tumbuhan di suatu daerah dapat menjadi indikator iklim yang paling sensitif, terutama panas, kelembaban, dan sinar matahari. Artinya, komunitas tumbuhan yang berbeda menunjukkan iklim yang berbeda antara lain sebagai berikut. A. Hutan tropis. Hutan tropis terdiri dari tumbuhan berpohon besar dan rindang. Hutan ini berada di daerah yang memiliki suhu dan curah hujan yang tinggi. Di hutan ini, tumbuhannya hidup antara lain kamper, ranti, dan kruing. B. Hutan musim. Keberadaan tanaman di hutan musim bergantung pada musim. Hutan ini terdapat di daerah beriklim sedang. Tanaman hutan musim antara lain adalah pohon jati, sengon, dan akasia. Sebaran hutan musim di Indonesia berada di Jawa dan Sulawesi. C. Sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselilingi dengan semak belukar dan pohon-pohon seperti eukaliptus dan palem. Sabana ada di daerah bersuhu tinggi dan memiliki curah hujan sedikit. Persebaran sabana di Indonesia terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. D. Stepa. Stepa adalah padang rumput tanpa pepohonan di daerah yang bercurah hujan sedikit dan bersuhu udara tinggi. Persebaran stepa di Indonesia terdapat di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Hart Merriam juga menyatakan pendapat tentang hubungan tipe iklim dengan bentang alam. Menurut Merriam, tipe tumbuhan pada suatu daerah sangat bergantung pada suhu dan kelembapannya. Ada 6 komunitas tumbuhan. Yang pertama adalah padang rumput yang terbentang di daerah tropis
sampai ke daerah subtropis. Kisaran curah hujannya antara 250 mm per tahun sampai 500 mm per tahun. Kondisi alam seperti ini hanya dapat ditumbuhi oleh tumbuhan rumput. Yang kedua, gurun yang berbatasan dengan padang rumput di daerah tropis. Curah hujannya sekitar 250 mm per tahun. Suhunya panas di siang hari. Penguapannya cukup tinggi. Amplitudo hariannya sangat besar. Kondisi alam seperti ini hanya dapat ditumbuhi oleh tumbuhan berdaun kecil seperti duri atau tidak berdaun, tetapi berakar panjang untuk mengambil air. C. Hutan basah di daerah tropis dan subtropis memiliki kelembaban yang tinggi dan suhu harian sekitar 25 derajat Celcius. Kondisi alam seperti ini menguntungkan bagi berbagai jenis tumbuhan, seperti pepohonan yang tinggi dan tanaman liana dan epifit. D. Hutan gugur yang terbentang di daerah beriklim sedang memiliki curah hujan sekitar 750 sampai 1000 mm per tahun. Hutan ini mengalami musim dingin dan musim panas. E. Tundra. Bioma tundra merupakan bioma daratan yang paling dingin di antara bioma lainnya. Suhunya mencapai negatif 34 derajat Celcius atau memiliki iklim kutub. Oleh karena itu, tundra dapat ditemukan di Arktik, Alaska, dan pegunungan Alpen. Tumbuhan yang dapat hidup pada area ini adalah jamur, lumut, serta semak-semak kecil. F. Taiga. Taiga tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti pinus atau conifer. Taiga banyak ditemukan di belahan bumi utara seperti Rusia dan Kanada. Taiga hidup pada wilayah yang memiliki musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas dan sangat singkat. Yang ketiga adalah pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Cuaca dan iklim adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena perannya yang sangat besar bagi kehidupan. Peran cuaca dan iklim di berbagai bidang adalah sebagai berikut. A. Bidang sosial dan budaya. Bagi petani tidak ekonomisnya pertanian menyebabkan alih fungsi lahan dan pergantian corak produksi. Bagi nelayan, seiring meningkatnya aktivitas badai nelayan tidak bisa mencari nafkah. B. Bidang pertanian. Di bidang pertanian untuk menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai. C. Bidang telekomunikasi. Kondisi cuaca yang kurang tepat baik dapat mengganggu jaringan telekomunikasi karena lemahnya jaringan internet. D. Bidang industri. Bidang industri tradisional yang masih bergantung pada kondisi cuaca, khususnya industri keramik yang masih butuh panas matahari. C. Maksud saya E. Bidang transportasi. Kondisi cuaca yang sangat berpengaruh kelancaran penerbangan pesawat. F. Bidang pariwisata. Cuaca dan iklim dapat mempengaruhi pelaksanaan wisata, baik wisata darat maupun wisata laut. Pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Perubahan iklim adalah kondisi terjadinya perubahan pola dan fenomena unsur iklim dalam periode jangka panjang. Fenomena ini terjadi karena faktor alami seperti pengaruh posisi matahari dari bumi. Namun demikian, perubahan iklim global yang terjadi pada saat ini dan akan datang dapat disebabkan peristiwa alam dan aktivitas manusia. Yang pertama adalah pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat efek rumah kaca yang berlebihan. Pemanasan global terjadi karena aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar bermotor, penggunaan AC, penggunaan batu bara sebagai PLTU, yang menyebabkan peningkatan gas rumah kaca. Peristiwa El Nino dan La Nina. Kondisi perairan laut dan samudra sangat mempengaruhi kondisi iklim di wilayah sekitar perairan laut. Di antara perairan laut dan atmosfer dapat menyebabkan terjadinya fenomena El Nino dan La Nina. El Nino adalah meningkatnya suhu permukaan laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah atau di wilayah sekitar perairan Peru. Pemanasan suhu laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Dampaknya menurunkan curah hujan yang dapat menyebabkan kekeringan. La Nina adalah fenomena wilayah Samudra Pasifik mengalami penurunan suhu permukaan laut di bawah suhu normalnya. Penurunan suhu muka laut ini mengurangi potensi awan di Samudra Pasifik. Dampaknya adalah meningkatkan curah hujan yang dapat menyebabkan banjir. 3. Dampak perubahan iklim terhadap kehidupan. Yang pertama adalah permukaan air laut meningkat. Yang kedua, terjadinya bencana alam ekstrim. Yang ketiga, berkurangnya sumber air minum di pesisir pantai. 3. Kebakaran hutan. Maksud saya 4. Yang kelima, perubahan unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang keenam, terganggunya keseimbangan ekosistem.
Sekian penjelasan tentang klasifikasi iklim dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.